Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 13 Maret 2026. Pekan ketiga Prapaskah, Ofisi pekan ketiga, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Pendarasan Mazmur. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau ya Allahku. Mazmur 68. Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab banjir mau telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam dalam tubir pratala, tiada tempat bertumpu. Aku terperosok ke air yang dalam, gelombang yang berpusar-pusar menelan daku. Aku lesu karena menangis dan kerongkonganku menjadi barau. Mataku pudar karena aku mengharapkan Dikau ya Allahku. Banyaklah orang yang membenci aku tanpa alasan. Banyaknya melebihi rambut di kepalaku. Banyaklah orang yang hendak membinasakan daku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan harta yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, dan kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah orang yang berharap padamu dikecewakan karena aku. Ya Tuhan Allah segala kuasa, janganlah orang yang mencari Engkau dihina karena aku. Ya Allah Israel, demi Engkaulah aku menanggung cercaan, dan noda meliputi mukaku. Aku menjadi orang luar bagi kaum kerabatku, orang asing bagi saudara kandungku. Sebab cinta akan rumahmu membakar aku, dan hujatan yang dilontarkan kepadamu menimpa diriku.
Aku menyiksa diri dengan berpuasa, namun hanya cercaan yang ku terima. Aku mengenakan pakaian bertapa, namun hanya sindiran yang ku dengar. Aku menjadi buah bibir bagi orang yang duduk di pintu gerbang, dan lagu ejekan bagi para pemabuk. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku lesu karena menangis sambil mengharapkan Dikau, ya Allahku. Mereka memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan padaku, ya Allah. Demi kasih-Mu yang besar jawablah aku. Demi kesetiaan-Mu tolonglah dan selamatkanlah daku. Jangan sampai aku tenggelam dalam tubir pratala. Lepaskanlah aku dari ancaman maut dan dari air yang dalam. Janganlah air yang berpusar-pusar menarik aku ke bawah. Janganlah tubir menelan daku, atau mulut pratala memangsa aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu berlimpah. Pandanglah aku demi rahmat-Mu yang besar. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku. Jawablah aku segera karena aku tersesat. Datanglah kepadaku, ya Allah, tebuslah aku. Bebaskanlah aku dari sarang musuhku. Engkau mengenal kehinaanku. Keaiban dan nodaku ada di hadapan-Mu. Kehinaan telah mematahkan hatiku. Aku menjadi putus asa. Aku mencari penolong tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur tetapi tidak ku dapati. Mereka malahan memberi aku makan racun, dan waktu aku haus mereka memberi aku minum cuka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka memberi aku makan racun,
Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum juga. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Aku ini tertindas dan kesakitan. Semoga Allah menolong dan melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pujianku menyenangkan Tuhan melebihi kurban sapi, melebihi kurban banteng yang berdandu dan berkuku. Dengarkanlah hai orang yang tertindas, bersukacitalah hai orang yang mencari Allah. Semoga hatimu hidup kembali, sebab Allah mendengarkan kaum miskin. Tuhan tidak memandang hina orang yang berpaut padanya. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Allah pasti akan menyelamatkan Sion dan membangun kembali kota-kota Yehuda. Dan orang-orang buangan akan mewarisi kota-kota itu. Dan umat yang mencintai Tuhan akan diam di sana. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai orang yang mencari Allah, semoga hatimu hidup kembali. Bacaan dari kitab Keluaran bab 36 ayat 30 sampai bab 37 ayat 1. Dilanjutkan dengan bab 37 ayat 1 sampai 9. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus,
dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah, menghadap muka kerup-kerup itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-711. Jatuh lagi dan lebih terjatuh lagi. Putus asa? Tidak. Rendahkanlah hatimu dan melalui Maria bundamu, pergilah kepada kasih Yesus yang Maha Rahim. Sebuah miserere, kasihanilah aku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mulai lagi. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini.
Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami. Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini dari berbagai tempat secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.